usul kaidah-kaidah tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruhsatu la tunaku bil maksiyati. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Kana aktsaru fadlan. Ma la yudraku kulluh. La yudraku kulluh. Au ba'du. Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Ma hurrima fi'luhu hurrima talabuhu. Ma hurrima akhduhu hurrima a'ta'uhu. Paham? Paham? Hebat, belum diartikan sudah paham. Ar-ruhsatu la tunaku bil maksiyati. Artinya ruhsah ini dimakna apa diartikan? Diarti ya biasanya ya. Ruhsah dalam kurung keringanan. Ruhsah dalam kurung keringanan. La tunaku bil maksiyati, tidak berlaku pada kemaksiatan. Rukhsah, keringanan, bonus, diskon. Dalam fikih ada diskon. Ya. Dalam fikih ada diskon. Contoh, sholat zuhur biasanya berapa rakaat? Bisa dilaksanakan 2 rakaat jika kita di saat dalam perjalanan musafir. Boleh kita singkat, namanya apa? Qashar. Boleh kita qashar menjadi 2 rakaat. Ini namanya rukhsah. Mestinya sholatnya 4 rakaat, ternyata kita bisa laksanakan cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena kita dalam keadaan musafir, bepergian yang sudah memenuhi syarat, boleh mendapatkan rukhsah. Apa rukhsah tadi? Keringanan. Bahasa lainnya apa tadi? Bonus. Diskon. Dalam fikih ada diskon, ada bonus. Bonus 2 rakaat kita nggak laksanakan. Boleh. Tetapi rukhsah itu, keringanan itu, bonus itu tidak berlaku bagi kemaksiatan. Kalau perjalanannya boleh perjalanannya jauh, sama-sama ke Samarinda. Yang satu perjalanannya untuk mencari ilmu, mau ngaji, mau mondok, mau belajar, atau mau silaturahim, mau berkunjung kepada saudaranya yang ada di Samarinda, mendapatkan boleh qashar. Sholatnya yang asalnya 4 rakaat boleh menjadi 2 dapat rukhsah. Tetapi kalau perjalanannya ke Samarinda itu untuk maksiat, mau bunuh orang, saya mau datangi itu si A itu di Samarinda, mau saya bunuh saya. Perjalanan sama-sama ke
Tapi bonus ini, rukhsah ini, diskon ini tidak berlaku bagi orang yang mau bermaksiat. Nggak boleh di tengah perjalanan mau sholat qashar. Nggak boleh kok. Nggak boleh kok. Kenapa? Perjalanannya menuju maksiat. Atau mau apa? Joget-joget. Mau pacaran. Mau ketemu si doi. Ternyata doinya si Ridho lagi cemen. Ya, untuk maksiat tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi ar-rukhsatu la tunatu bil maksiyah. Rukhsah, keringanan, bonus, apalagi tadi diskon tidak berlaku pada maksiat. Paham? Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Maka na aktsaru fi'lan, apa-apa, apa saja, apa-apa, apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, karena aktsaru fadlan, maka lebih banyak keutamaannya, maka lebih banyak keutamaannya. Ada yang baca Quran, baca Quran, diperintahkan baca Quran, semuanya baca Quran. Ada yang baca 30 menit, setengah jam. Ada yang baca 60 menit, 1 jam. Ada yang baca 90 menit, berapa jam? 1 jam setengah. Mana yang paling banyak pekerjaannya? 1 jam setengah. Maka siapa saja yang melaksanakan lebih banyak, maka dia lebih banyak keutamaan. Tentunya yang paling banyak pahalanya adalah yang 1 jam setengah. Yang setengah jam sama-sama ngaji, sama-sama baca Quran, disuruh baca Quran, yang penting saya sudah baca Quran hanya setengah. Jangan nuntut keutamaan yang lebih banyak. Kenapa? Kamu cuma setengah jam, yang lain 1 jam setengah. Tentunya lebih banyak 1 jam setengah. Itu. Maka apa saja yang paling banyak pekerjaannya, dia berhak mendapatkan paling banyak keutamaan. Yang belajar cuma setengah jam dibanding dengan yang belajar 1 jam, tentu ilmunya lebih banyak yang 1 jam. Kenapa? Lebih banyak bacanya. Betul? Apalagi yang nggak pernah baca. Yang punya tulisan banyak tentu lebih pinter daripada yang nggak punya tulisan. Suruh nulis ada yang selesai. Wah, bagus. Nggak setiap kali nulis nggak selesai. Tentu yang selalu selesai nulisnya tentu lebih ngerti ilmu, lebih paham, lebih dapat ilmu. Tentu apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak keutamaannya. Kamu punya sekeranjang apa? Sekeranjang kelengkeng. Sekeranjang kelengkeng dibandingkan dengan yang punya sekantong kelengkeng, kira-kira nilainya banyakan mana? Tentunya yang paling banyak itu dapatnya bang. Kalau dijual dapat uangnya lebih banyak. Paham? Makanya apa-apa itu cari yang lebih banyak. Cari yang lebih. Temannya tidur, saya banyak-banyak belajar.
temannya tidur, saya banyak-banyak ngapalkan. Tentu hafalan kalian lebih banyak daripada yang tidur. Tidur sok mungkinnya hafalannya banyak. Dapat dari mana? Ya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ini Bakdo itu ada makalah yang lain. Ini ya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa saja, malah apa saja la yudraku kulluh yang tidak dapat tidak dapat seluruhnya. Apa saja yang tidak dapat seluruhnya. Sudah nulis? Bukan? Sudah. Apa saja yang sudah apa saja yang tidak dapat seluruhnya la yutraku kulluh, maka jangan ditinggal seluruhnya. Jangan ditinggal seluruhnya. Paham? Paham kira-kira? Kalau kalian tidak mendapatkan seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Dapat sebagian. Oh, seperti sholat. Seperti sholat sudah dimulai, qomat sudah tadi. Wah, sudah qomat, sekalian nggak sholat jamaah lah. Salah. Masih dapat 2 rakaat, kita kerjakan dapat jamaah 2 rakaat. Kalau tidak bisa seluruhnya mulai takbiratul ihram bersama imam, jangan ditinggalkan seluruhnya 4 rakaat. Bisa dapat 1 rakaat 5. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau tidak bisa jamaah 4 rakaat seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Masih ada 1 rakaat, ikuti. Allahu Akbar. Ikut rukuk, ikut i'tidal, ikut sujud. Imam waktunya tahiyat akhir, kamu baru dapat 1 rakaat. Lumayan. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Jangan putus asa. Orang yang berputus asa itu begitu. Wah, sudah ketinggalan qomat, kalian nggak jamaah. Nah, ini salah. Justru ketinggalan, kejar sedapat-dapatnya. Lumayan dapat 3 rakaat, ketinggalan 1 rakaat. Lumayan dapat 2 rakaat, ketinggalan 2. Lumayan dapat 1 rakaat daripada tidak dapat sama sekali. Kata bahasa Indonesia begini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik dapat 1 rakaat daripada nggak jamaah sama sekali. Maka masih lebih baik. Bahasa usul fikihnya, kaidah fikihnya, ma la yudraku kulluh la yudraku au ba'du, atau jangan ditinggalkan sebagiannya. Kalau nggak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggal sebagiannya. Saya nggak bisa baca khatam 1 Quran, tapi jangan ditinggalkan 1 juz saja. Kan gitu ya. Setiap 10 hari anak pondok, anak santri Al-Adnan di bulan puasa harus khatam 1 kali dalam 10 hari. Saya nggak bisa khatam. Lumayan. Jangan ditinggalkan sebagai kalau dapat 1 juz lumayan, dapat 2 juz lumayan. Ya. Nggak bisa baca Quran, lumayan baca alif ba ta. Cuma yang penting jangan ditinggalkan semua. Paham? Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru kemudahan. La yasqutu
tidak dapat menggugurkan al-maksuri pada kesulitan. Kemudahan tidak dapat menggugurkan kesulitan. Atau sebaliknya, kemudahan tidak dapat digugurkan dengan kesulitan. Sudah, tulis dulu. Sudah. Sekarang perhatikan ke sini. Ini kalau nggak memperhatikan nggak paham. Kaidah-kaidah fikih itu tidak dapat menggugurkan kemudahan, tidak dapat menggugurkan kesulitan. Contoh, nggak punya pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Nggak punya pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Jangan ditinggalkan meskipun hanya punya satu kerudung. Jangan ditinggalkan meskipun hanya punya satu kerudung nutupi segini cukup. Pakai saja seumpama mau sholat. Mau sholat mestinya orang perempuan tertutup seluruh badan. Dari miskinnya, dari nggak punyanya sampai baju seluruh badan. Kerudung saja cuma satu-satunya bisa menutup bagian badannya. Tetap laksanakan sholat. Tidak dapat digugurkan sholat itu meskipun hanya bisa menutupi sebagian badan. Kalau kerudung sampai mana kira-kira? Sebagian saja ya, di bawahnya nggak tertutup. Tapi tetap laksanakan sholat. Tidak dapat digugurkan. Tidak dapat digugurkan. Contoh lagi. Kita semuanya diwajibkan sholat. Kita semuanya diwajibkan sholat. Di saat kita keberadaannya pada najis semuanya, di tengah hutan, nggak punya baju gantinya di rumah. Kita ada di tengah hutan, baju satu-satunya yang melekat di badan. Lagi itu habis kecemplung kubangan yang biasanya dipakai mandi babi. Ya, pernah tahu kubangannya babi? Hah? Jangan-jangan pernah mandi di situ. Kubangannya babi. Kecemplung kita ke situ, wah, campur tai-tainya babi sudah. Waktu sholat, nggak ada air untuk mencuci badan. Waktu sholat, sebisanya ambil wudhu, nggak ada air, tayamum. Meskipun dalam keadaan najis tetap wajib kita laksanakan sholat. Tidak bisa menggugurkan kesulitan. Paham? Seperti itu sah sholatnya. Jangan sekalian nggak sholat sekalian, nanti sholatnya di rumah saja, nunggu baju sudah bersih. Wah, nggak bisa digugurkan sholat itu, tidak bisa digugurkan. Kayak kemarin apa? Kalau tentang sholat, kalau nggak bisa sholat berdiri, kalau nggak bisa sholat duduk, nggak bisa sholat duduk berbaring, lama-lama disok, karena sholat tidak bisa ditinggal, harus sholat. Nggak ada najis seperti itu, tetap wajib sholat. Wajib sholat. Jangan mentang-mentang lo najis nanti aja sholat. Seperti kalian namu semuanya. Keadaan najis bertamu, ngomong terus terang sama tuan rumahnya, saya mau sholat, baju saya pinjamlah. Yang penting kalian harus wajib tetap melaksanakan sholat. Atau kalau kalian nggak ada yang dipinjami, sholat dalam keadaan itu. Dalam keadaan najis tetap sholat. Jangan mentang-mentang bajunya najis kemudian nggak sholat lah. Ini nggak ngerti ilmu ya, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji. Neraka, enggak, saya nggak sholat kenapa? Baju saya najis.
bodoh. Bajunya najis, bajunya nggak suci, buat alasan tidak tidak ada alasan nggak sholat itu tidak ada alasan. Orang sakit nggak bisa ke kamar mandi yang kalau di tempat ya, bahkan kadang dipempesi, tahu pempes? Apa kayak apa lu? Ya di situ, pipisnya di situ. Orang sakit ya orang tua betul, orang tua banget yang sakit sudah nggak bisa gerak kayak apa? Itu pun wajib Loh, kalian sehat begitu kok nggak sholat? Bodoh, kalian sama nggak sholat. Neraka. Yang seperti itu wajib sholat. Kalau sudah nggak bisa sholat ya disolat. Artinya sholat tidak ada udhur. Tetap wajib melaksanakan sholat. Kelima, ma hurrima fi'luhu hurrima talabu. Ma sesuatu, hurrima yang diharamkan fi'luhu pekerjaannya. Sesuatu yang diharamkan pekerjaannya. Pekerjaan haram, gitu gampangnya ya. Atau bisa diganti langsung. Ganti aja. Pekerjaan haram hurrima talabu maka diharamkan pula mencari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan haram maka diharamkan pula mencari pekerjaan tersebut. Ngerti? Mencuri itu pekerjaan haram. Ada komunitas pencuri. Satunya kapten pencuri. Satunya lagi komandan pencuri. Satunya lagi anggota pencuri. Satunya lagi sekretaris pencuri. Satunya lagi bendaharanya pencuri. Pokoknya pencuri terstruktur. Ya. Padahal pencurian itu hukumnya haram. Kalian ngelamar kerja, melamar pekerjaan di pekerjaan yang haram tadi. Melamarmu itu hukumnya haram. Mencari pekerjaan yang pekerjaannya itu haram, maka hukumnya yang mencari juga haram. Paham? Ini kalau mencuri. Ada lagi bukan mencuri. Apa? Riba. Apa penggandaan uang? Apa lagi? Apa? Macam itu apa itu namanya? Bahasa sekarang itu. Bank itu bukan termasuk itu. Apa? Ini bahasanya rentenir. Nah, pekerjaan rentenir. Rentenir itu ada tukang catat, sekretaris, ada bendahara. Rentenir penggandaan pinjam. Nah, mencari pekerjaan ke situ hukumnya juga haram. Karena apa? Karena ribanya itu menggandakan uang itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalian ingin jadi pekerjanya melamar, baru melamar kerja saja sudah haram. Apa-apa yang pekerjaannya haram, mencarinya juga haram. Yang terakhir, ma hurrima akhduhu. Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, sesuatu yang diharamkan untuk diambil, hurrima a'ta'uhu, maka diharamkan pula memberikannya. Maka diharamkan pula memberikannya.
bisa. Paham? Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, maka diharamkan pula untuk memberikan hanya. Perhatikan. Kalian ya. Ini punya. Kamu ambil sendiri, kamu pakai, kamu ambil. Haram nggak? Haram. Kemudian yang haram itu karena kamu bukan punyamu, kamu ambil haram. Kemudian kamu pegang, kamu kasihkan jihad. Ini jihad ambil kamu. Itu juga haram. Sesuatu yang haram kamu ambil, kamu kasihkan ke orang juga haram bagimu. Paham? Bukan untuk saya mencuri punya orang, saya curi bukan untuk saya kasihkan sama fakir miskin. Haram sama-sama berarti saya ngambil punya abidah, bukan untuk saya kasihkan ke jihad kok. Sama saja saya ngambil punya abidah itu haram, dikasihkan juga paham? Iya. Kalau tahu kalau mencuri, kalau jangan nggak tahu kalau itu barang pencurian ya nggak tahu, namanya nggak tahu ya. Kalau tahu ini barang curian nggak boleh nerima, siapapun nggak boleh nerima. Ngerti ya? Saya bukan untuk saya curi punya orang kaya itu, ada orang kaya. Cina lah, namanya Cina. Boleh nggak kita mencuri punya Cina? Tetap nggak boleh, tetap orang mencuri itu bukan saya makan sendiri. Kalau saya makan sendiri haram. Bukan saya makan sendiri, saya kasihkan di tuan. Sama saja haram. Mencuri tetap paham ya? Nanti buat alasan saya mencuri bukan untuk saya membela fakir miskin. Tapi kerjaanmu mencuri, tetap aja kamu haram. Boleh ya? Kalau kamu pengen ngasih orang fakir miskin ya dari punyamu sendiri kasihkan. Jangan mencuri dikasihkan. Mencuri sama dengan koruptor. Ngambil uang negara banyak-banyak. Cari apa bahasanya? Cari reputasi. Supaya orang melihat saya ini dermawan. Padahal hasilnya korupsi. Korupsinya miliaran. Yang dikasihkan ke jihad 100.000, kayak 100.000 semuanya orang sekampung kasih 100.000. Paling cuma 100 juta yang dikasihkan ya. Padahal yang dikorupsi berapa? Miliaran. Tetap saja saya korupsi nggak saya makan sendiri, saya kasihkan masyarakat, tetap saja pekerjaanmu itu korupsi tetap paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rohsatu barang Ar-Rohsatu la tunatu bil maksiyati. Artinya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Artinya wah. Apa lagi artinya barang? Artinya apa saja yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak keutamaannya. Paham? Ma la yudraku kullu. La yusraku kullu. Artinya apa saja yang tidak dapat seluruhnya maka jangan ditinggalkan
Sekali lagi artinya. Artinya, apa saja yang tidak dapat seluruhnya, maka jangan ditinggal seluruhnya. Atau jangan ditinggal seluruhnya. Al-maisuru. Al-maisuru. La yasqutu bil maksuri. La yasqutu bil maksuri. Artinya. Artinya, kemudahan tidak dapat menggugurkan kesulitan. Ma hurrima fi'luhu. Ma hurrima fi'luhu. Hurrima talabuhu. Hurrima talabuhu. Artinya. Artinya, sesuatu yang diharapkan pekerjaannya maka diharapkan pula menjadi pekerjaan tersebut. Ma hurrima akhduhu. Ma hurrima akhduhu. Hurrima a'ta'uhu.